Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, siswa-siswi kelas 7 SMP IT Alia Islamic School. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat di mana kita diberikan kemudahan untuk belajar, menuntut ilmu, yang itu menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Setelah kita mengadakan PTS, maka insyaallah pada kesempatan kali ini, yaitu hari tanggal 14 Oktober ya, untuk kelas 7A, dan insyaallah materi ini juga untuk kelas 7B dan C. Kita akan melanjutkan hukum-hukum seputar wudu. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah menyampaikan tentang keutamaan berwudu, syarat wudu, dan insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tata cara berwudu, mencakup rukun wudu, sunnah-sunnah wudu, dan pembatal-pembatal wudu. Jadi ini salah satu materi fikih yang sangat penting untuk dipahami, karena wudu merupakan salah satu syarat dari sahnya sholat. Sehingga Rasulullah mengatakan Rasulullah mengatakan la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidaklah diterima sholat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Dan Nabi juga menegaskan miftahu sholati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci sholat yaitu dengan bersuci, pembukanya dengan mengucapkan takbiratul ihram, dan penutupnya dengan mengucapkan salam. Rasulullah mengatakan di sini bahwa wudu merupakan kunci sholat. Berarti jika wudunya ada yang salah, ada yang keliru, misalnya ada bagian anggota wudu yang harus dibasuh, tetapi ternyata tidak dibasuh, maka menyebabkan sholatnya itu tidak sah. Berarti ada yang rusak. Seperti kita memiliki kunci yang kita gunakan untuk membuka pintu, ternyata kuncinya itu ada yang rusak, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Demikian pula berwudu. Kalau ada bagian saja yang tidak terkena wudu, maka ini merupakan kecelakaan bagi kita. Rasulullah sendiri mengatakan, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi orang yang bagian anggota wudunya itu tidak terbasuh. Ya, hadis ini menjelaskan tentang seorang sahabat yang bagian tumitnya itu tidak terbasuh, dan Nabi memberikan peringatan seperti itu. Yang pertama yang perlu kalian pahami yaitu rukun wudu. Rukun wudu. Rukun maknanya adalah amalan-amalan yang merupakan bagian dari tata cara berwudu, yang apabila ia tinggalkan maka wudunya itu menjadi tidak sah.
Jadi anggota-anggota yang harus dibasuh. Ya. Seandainya anggota tersebut tidak dibasuh, maka wudunya tidak sah. Atau juga yang namanya berwudu ada amalan. Seperti misalnya membaca bismillah. Sehingga kalau ditinggalkan, maka ini membuat wudunya itu tidak sah. Maka ini penting untuk kita ketahui apa saja perkara-perkara yang menjadi rukun wudu. Yang pertama, di antara rukun wudu adalah membaca bismillah. Cukup membaca bismillah. Tidak dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena diperintahkan oleh Nabi, di mana Rasulullah mengatakan la salata liman la wudu'a wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Jadi sebelum kita berwudu maka membaca bismillah. Bagaimana kalau wudunya itu di dalam kamar mandi? Maka hukum berwudu di dalam kamar mandi itu diperbolehkan. Tidak ada larangan tentang hukum berwudu di kamar mandi. Cuma menjadi permasalahan adalah membaca bismillah di dalam kamar mandi. Yang kita tahu bahwasanya membaca bismillah atau menyebut nama-nama Allah di dalam toilet, WC, maka itu hukumnya makruh, dibenci, tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau kita hendak berwudu? Maka di sini sebagian ulama mengatakan tidak mengapa dia tetap membaca bismillah di dalam kamar mandi untuk berwudu. Artinya jika memang hanya untuk berwudu, ya maka ini diperbolehkan. Selain itu tidak boleh. Ada juga yang mengatakan membaca bismillahnya di dalam hati. Jadi intinya boleh membaca bismillah di dalam kamar mandi khusus ketika kita hendak berwudu. Selain itu tidak diperbolehkan. Kemudian rukun yang kedua adalah membasuh muka, wajah. Ya, tentu yang menjadi hal yang perlu diperhatikan adalah batasan wajah yang harus dibasuh. Membasuh muka, yaitu mulai dari muka bagian atas yang ditumbuhi rambut sampai ke dagu. Dan sampingnya dari telinga kiri sampai telinga kanan. Ini jadi batasan wajah itu dari tumbuhnya rambut. Ke sini ya. Sampai menyamping sampai sini nih, telinga. Terus bawah sampai dagu. Nah. Dan juga nanti kalau ada jenggot, jenggotnya itu dibasuh. Jadi semuanya ini harus terbasuh. Ya, harus terbasuh sampai bawah dagu. Sehingga jika orang berwudu hanya bagian matanya, hidungnya, mulutnya, tapi bagian ini tidak terbasuh, maka wudunya itu tidak sah. Ya, wudunya tidak sah. Dan yang diperintahkan adalah al-ghusl, membasuh. Yang namanya membasuh itu di mana kita mengambil air, baik melalui keran atau melalui gayung. Ya, gayung, kita ambil airnya, kemudian kita basuh, mengguyurkan air ke muka. Jadi tidak sah kalau hanya diusap. Jadi ambil air, kemudian airnya dibuang, kemudian diusap. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya al-mashu, mengusap. Wajah harus dibasuh. Kemudian yang ketiga, setelah membasuh wajah, ya, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Jadi tangan kanan, tangan kiri itu dibasuh. Ya. Sampai mana? Sampai sikut. Nah, ini sampai sikut nih. Jadi ini harus terbasuh sampai sikut. Iya. Baik dia membasuhnya pakai keran gitu ya, dia ratakan. Makanya dilihat bagian depan dan bagian belakang. Ya, atau juga dia pakai gayung, diambil. Ya, insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan praktekkan. Ya, jadi intinya
tangan harus terbasuh. Sehingga kalau ada misalnya bagian di sini ada penutup, ya ada tip X misalnya, atau ada lem, ada solasi, maka wudunya itu tidak sah, harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat adalah mengusap seluruh kepala, termasuk dalam hal ini adalah telinga. Iya, jadi mengusap kepala. Iya. Nah ini kalau kepala itu harus diusap, bukan dibasuh, bukan kita ambil air kemudian kita guyurkan, salah. Tapi diusap, kita ambil air sedikit, kita matikan keran, ya kita usap dari bagian depan, terus depan ya ke belakang sampai ke tengkuk, ya sampai ke tengkuk. Kemudian kita kembalikan lagi, ya. Nah, sekali lagi dia mulai dari depan rambutnya, ya ke belakang, kemudian dia kembalikan lagi. Dan mengusap kepala itu diusap semuanya, ya. Jadi bukan hanya bagian depannya saja atau bagian kirinya saja. Jadi harus semuanya diusap, ya semuanya. Nah, dan diusap hanya satu kali, bukan berkali-kali, ya, tapi hanya satu kali saja. Setelah kita mengusap kepala, ya satu kali, kemudian mengusap telinga. Jadi telunjuk ini untuk bagian dalam, jempol untuk bagian belakang. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu termasuk rukun, sehingga wudu yang tidak mengusap kepala, maka wudunya itu tidak sah. Kemudian membasuh kedua kaki. Jadi yang kelima adalah membasuh kedua kaki. Ya, dan kaki yang harus dibasuh itu dari ujung jari sampai kedua mata kaki. Jadi mata kakinya harus terbasuh. Dan yang keenam, tertib. Tertib maksudnya mengerjakan rukun wudu ini secara berurutan. Pertama membasuh muka, kemudian membasuh tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Jadi harus tertib. Muka dulu, tangan, kaki. Jadi nggak sah kalau dia berwudu misalnya kaki dulu, baru tangan, baru muka, ya. Dan rukun wudu ini yang berjumlah 6. Jadi pertama membaca bismillah, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap seluruh kepala, membasuh kedua kaki, tertib. Terkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Nah, ini poin yang pertama, yaitu rukun wudu. Poin yang kedua, yaitu sunnah wudu. Yang dimaksud dengan sunnah wudu adalah amalan-amalan yang merupakan bagian dari tata cara wudu. Namun, apabila ditinggalkan maka wudunya tetap sah dan tidak menjadi batal. Kalau rukun tadi wajib terpenuhi, kalau sunnah ini penyempurna. Dengan kita kerjakan, maka wudu kita sempurna dan pahalanya pun tentunya lebih banyak. Tapi kalau ditinggalkan, maka tidak apa-apa. Tapi wudu kita kurang sempurna. Apa diantaranya? Bersiwak yang pertama. Jadi sebelum berwudu, sunnahnya itu untuk bersiwak terlebih dahulu. Sesuai dengan pembahasan yang sudah kita jelaskan, yaitu diantara sunnah Nabi adalah bersiwak menggunakan kayu arak. Nah, kemudian yang kedua, membasuh telapak tangan pada awal wudu 3 kali sebelum membasuh wajah. Jadi membasuh tangan ya di sela-sela jari jemarinya. Nah, kemudian memulai dengan berkumur-kumur, memasukkan air ke mulut, ya, kemudian dikeluarkan lagi dan masukkan air ke dalam hidung dan dikeluarkan lagi.
Memasukkan air ke dalam hidung disebut namanya istinshaq. Istinshaq. Dan mengeluarkannya kembali disebut namanya istinshar. Istinshar. Ya. Jadi dia berkumur-kumur dulu ya 3 kali. Kemudian setelah itu masukkan air ke dalam hidung, disedot ya sedikit, kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri. Kemudian menyela-nyela jenggot yang tebal dengan air sehingga bisa sampai ke bagian dalamnya. Ini ada jenggot, habis basuh muka, jenggotnya dibasahin. Ya, seperti itu. Mendalukan anggota yang kanan, yaitu memulai bagian kanan dari kedua tangan atau kaki kaki kanan sebelum kaki kiri. Jadi anggota wudu yang memiliki 2 bagian seperti tangan, maka kita dalukan adalah tangan kanan terlebih dahulu, kemudian tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Karena Rasulullah SAW mencintai hal-hal yang sebelah kanan ya dalam kebaikan. Menambah dari 1 basuhan menjadi 3 basuhan ketika membasuh muka, 2 tangan dan 2 kaki ya. Jadi sunnahnya itu membasuh dengan 3 kali basuhan. Kecuali tadi mengusap kepala hanya 1 kali. Dan membaca doa. Nah, ini doanya harus kalian hafal. Ya, harus dihafal ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, atau ditambahin Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Doa ini dibaca setelah berwudu, baca sambil jalan tidak apa-apa dan tidak perlu mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, yang ke-8 adalah tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Ya, tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Terutama kalau kita berwudu pakai keran. Maka ya kerannya dibuka kecil saja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian juga biasakan kalau kita sedang mengusap kepala itu kan otomatis air itu ngocor aja, maka dimatiin dulu kerannya, dimatiin dulu kita usap. Iya. Makanya yang paling utama sebenarnya berwudu itu bukan pakai keran, tapi berwudu pakai air 1 gayung. Ya, air 1 gayung. Ya nanti insyaallah mungkin kita akan contohkan tentang wudu dengan 1 gayung. Jadi pertemuan yang akan datang insyaallah. Yang selanjutnya adalah setelah berwudu disunahkan mengerjakan sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunnah wudu. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yatawaddau fayusinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalla raka'ataini mukbilan 'alaiha biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Apabila seorang muslim berwudu dan ia melakukannya dengan sebaik-baiknya, kemudian dia mengerjakan sholat 2 rakaat dengan khusyuk lahir dan batin, niscaya dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi kita ulangi, kita gabungkan antara rukun dan sunnah yang menjadi tata cara wudu yang sempurna. Iya, maka yang pertama dari sekalian yaitu kita ke keran atau ke gayung yang sudah kita persiapkan. Pertama kita membaca bismillah. Ya, membaca bismillah. Setelah itu membasuh telapak tangan. Ya, bagian depan, bagian belakang kita sela-sela. Sebanyak 3 kali, hitungannya itu ya dihitung sewajarnya saja. Kemudian setelah itu kita berkumur-kumur. Ya. Berkumur-kumur 3 kali, kemudian masukkan air dalam hidung. Kita buang lagi. Setelah itu kita basuh wajah 3 kali, ya, sebanyak 3 kali basuh wajah. Kemudian setelah basuh wajah 3 kali kita basuh tangan sampai sikut. Dibiasakan dari kecil kalian biasakan wudu dengan sempurna. Ya, kemudian tangan kiri juga sama sampai sikut. Kemudian setelah itu mengusap
kepala sampai ke belakang, kemudian dikembalikan lagi, langsung dia mengusapkan jari jemarinya ke telinga. Ya. Dan tidak ada yang namanya basuh pundak. Sebagian yang mengatakan basuh leher, itu tidak ada. Tidak ada dalilnya. Kemudian setelah itu baru membasuh kaki, ya kaki juga sama, harus disela-sela sampai kedua mata kaki. Nah, kemudian yang terakhir adalah pembatal wudu. Artinya wudu itu bisa batal. Kita harus berwudu lagi jika mengalami hal-hal berikut ini. Di antara pembatal wudu yaitu keluar sesuatu dari kemaluan. Kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, seperti kencing, ya, BAB, keluar kotoran, kentut, kemudian keluar mazi, wadi, dan mani, maka itu membatalkan wudu. Atau juga wanita mengalami keluar darah, maka wudunya batal. Yang kedua, hilang kesadaran, baik karena tidur ataupun yang lainnya. Jadi kalau dia sudah berwudu, tidur, baik tidurnya sambil duduk atau sambil berbaring, tidur betul-betul lelap ya, nyenyak, maka itu batal wudunya. Kalau tidurnya nggak nyenyak, nah seperti ini dia bangun lagi. Nah, kan nggak nyenyak tidurnya, berarti tidak membatalkan wudu. Jadi tidur yang membatalkan wudu itu tidur yang betul-betul dia nggak ingat apa-apa, nggak sadar. Kemudian yang ketiga, menyentuh kemaluan dengan tangan, baik dengan telapak tangan maupun dengan punggung tangan tanpa adanya penghalang. Ini hal termasuk masalah yang diperselisihkan oleh para ulama tentang masalah menyentuh kemaluan, apakah membatalkan wudu atau tidak. Ya, pendapat yang kuat insya Allah, ya, menyentuh kemaluan itu boleh, namun tidak dibarengi dengan syahwat. Kalau dibarengi dengan syahwat, maka itu membatalkan wudu. Ya, dia menikmati, maka itulah yang membatalkan wudu. Kemudian yang keempat, di antara pembatal wudu adalah memakan daging unta. Ya, makan daging unta. Kalau makan daging kambing, tidak. Makan daging ayam, tidak. Makan ikan atau makan yang lainnya. Jadi makan itu sebenarnya tidak membatalkan wudu. Makan yang membatalkan wudu adalah hanya makan daging unta, satenya, sopnya, ya. Kemudian yang kelima adalah murtad. Murtad yaitu keluar dari Islam. Ya, maka murtad ini menjadi pembatal wudu. Bahkan tidak hanya pembatal wudu, tapi juga pembatal keislaman. Artinya kalau dia murtad, maka amal ibadahnya terhapus, ya. Kalau dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan kafir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun." Maka barang siapa yang murtad kemudian dia meninggal dalam keadaan kafir, ya maka seluruh amalnya itu terhapus baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan berkaitan tentang materi kali ini. Ya, hukum seputar berwudu, ya kalian mencatat ya dari apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.